Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Para sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat, yaitu pada kesempatan ini kita akan mengurai Quran surat 29 ayat 60, yaitu waka'ayin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Ini merupakan ayat tirakat pada Tukardin 305. Seperti biasa dalam mengurai kalimat ya, dalam tirakat ini kita terlebih dahulu harus menentukan anak kalimatnya ya. Anak kalimat seperti pada Quran surat 29 ayat 60 ini terdiri dari satu anak kalimat waka ayin min dabbatin latahmilu rizqaha. Ini satu anak kalimat. Kita ulang ya. Waka ayin min dabbatin latahmilu rizqaha. Ini satu anak kalimat. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Ini satu anak kalimat. Wa huwas samiul alim. Ini satu anak kalimat. Jadi ini terdiri dari 3 anak kalimat. Pertama, kita pahami dulu perbentuk kata yang dari keseluruhan bentuk kata pada ayat 60 ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. 17 bentuk kata. Pertama wa, lambangnya L ya. Huruf ini lain-lain bentuk kata. Kemudian ka'ayin. Ka'ayin ini masuk ke huruf ke istifham ya. Hanya istifham di sini bukan menjadi kalimat tanya, artinya bukan tidak memerlukan jawaban, tetapi ini masuknya istifham ke khabariyah ya. Ke khabariyah maksudnya itu ke kalimat biasa, bukan kalimat tanya jadinya itu, walaupun diawali oleh kata tanya. Sehingga uraiannya ini adalah karena diawali oleh la di depan kata kerja nih ya, tahmilu ini di depannya adalah nah la ini adalah la nafi, maka ini adalah menjadi kalimat negatif ya, kalimat manfiyah, jumlah manfiyah ya istilahnya itu, kalimat negatif. Yaitu di sini ka'ayin berapa banyak artinya itu. Maka di sini belum menentu ka'ayin ini, maka di sini digandeng dengan min dabatin. Nah inilah yang membuat menjadi menentu terhadap istifham ini. Berapa banyak min dabatin, yaitu hewan melata, ya, binatang melata di sini di itu kan, atau hewan ya. Jadi berapa banyak hewan.
Kemudian kedudukan ka'ayin min dabatin ini kedudukannya menjadi subjek nih ya, subjek. Yaitu subjek dari la tahmilu. Tahmilu kata kerja lagi, hamala yahmilu ini kata kerja lagi ya. Maka di sini subjeknya bukan tahmilu, ini kan kalau dilihat pada tasrif 14 ini bisa hiya bisa anta, tapi di sini adalah muncul ininya ini ya, subjeknya ini. Biasa subjek menggunakan hiya ininya ya, domir hiya. Nah, tapi di sini bukan hiya, tapi inilah ka'ayin min dabatin yang menjadi subjek. Kemudian rizqaha ini adalah objek ya, objek. Maka subjek menjadi pokok kalimat, kemudian latah milu rizqaha ini keterangan kerja, kemudian ha objek menjadi keterangan kalimat. Nah, inilah kalimat jumlah manfiyah atau kalimat negatif. Jadi subjek itu tidak melakukan kerja. Di sini kan la tahmilu. La tahmilu menanggung artinya ya. Di sini sudah menentu dalam konteks ini ditranslate nanti memproduksi ya. Jadi itulah uraian anak kalimat pertama ya. Kemudian anak kalimat kedua, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Di sini yang menjadi dilihat dari kalimat biasa nih ya, dilihat dari kalimat biasa ini sampai sini nih. Ini dua, ini sampai dua anak kalimat kedua itu Allahu yarzuquha. Allahu subjek, kelihatan nih harakatnya domah ya. Yarzuku kata kerja lagi menjadi keterangan kerja, ha objek. Subjek menjadi pokok kalimat, keterangan kerja dan objek menjadi keterangan kalimat. Ini dua anak kalimat kedua ini menjadi satu rangkaian keterangan ya, di mana waka'ayin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Kalau ditranslate letter luck biasa ya, berapa banyak binatang tidak mampu memproduksi pemenuhan kebutuhannya, pemenuhan rezekinya, pemenuhan kebutuhannya. Maka di sini penjelasannya atau keterangannya Allahu yarzuquha. Allah yang memenuhi pemenuhan kebutuhan, yang memproduksi pemenuhan kebutuhannya. Kemudian di sini itu uraian kalimat biasa ya, kalimat mubin maksudnya. Tetapi di sini kita berbicara bahwa kalau berbicara pasti alam, di sini kan berbicara pasti alam. Ka'ayin min dabatin. Ini pasti alam. Maka ini adalah merupakan tasbih, merupakan sastra. Hanya kalau dilihat dari teori model bahasa, di mana terdiri dari beberapa karakteristik ya, beberapa model. Ada yang perangkat sastranya itu lengkap, nah maka di sini tidak muncul karena kita ka'ayin ini kita pilih ini satu bentuk kata ka'ayin yaitu istifham ya. Maka di sini merupakan ada tasbih tersembunyi ya, ada tasbih tidak muncul. Ada tasbih tidak muncul. Ini pasti alamnya ini
wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha, ini merupakan musabah bi, penjelasan ya. Penjelasan dengan pasti alam. Mana yang dijelaskannya? Yaitu sebutannya musabah. Yaitu musabahnya itu iyakum. Iyakum ya. Jadi ini menjadi musabah. Apa wajah sabahnya? Artinya hubungan persamaan antara binatang, binatang melata dengan dengan kalian. Yaitu wajah sabahnya itu satu, latah milu rizqa, sama-sama tidak bisa memproduksi rizkinya, tidak bisa memproduksi untuk pemenuhan rizkinya. Juga sama-sama hubungan persamaannya itu sama-sama baik binatang maupun manusia, Allah yang mengkaruniakan rizki tersebut. Ya, itulah wajah sabah dari apa namanya, sastra waka ayin minda batin latah milu rizqaha Allahu yarjukuha wa iyakum. Jadi wajah sabahnya itu sama-sama tidak mampu memproduksi atau menciptakan pemenuhan kebutuhannya, juga sama-sama Allah yang memberikan rizki dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Ya. Kemudian anak kalimat ketiga ini yang iyakum ini ditinjau nanti dari sisi sastra ya, maka kita pisah pada anak kalimat kedua ini. Selanjutnya anak kalimat ketiga wahuwas samiul alim. Ini huwa, ini kalimat kata benda ya masuknya. Huwa ini menjadi langsung nih pokok kalimat ya, atau sebutannya mubtada. Kemudian as-sami'ul alim. Ini dua kata yang dilihat dari bentuk kata ini ya. Dua-duanya pakai alif lam, dua-duanya harakatnya dhammah ya. Nah, maka bentuk begini ini, dua kata yang seperti ini karakternya ini sebutannya sifat mausuf ya. Ini kita tulis, ini maksudnya ini sifat mausuf ya, dua kata yang karakternya seperti ini. Dua-duanya ada alif lam ta'rif. Dua-duanya harakatnya dhammah. Kenapa di sini harakat yang pertama dhammah? Karena harakat dhammah ini dia menunjukkan kedudukan katanya adalah setelah mubtada itu adalah khabar, atau setelah pokok kalimat ini keterangan kalimat. Maka keterangan kalimat harus dhammah, sama seperti pokok kalimat itu dalam kalimat kata benda atau dalam jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua, al-alimu. Nah, di sini kenapa harakatnya dhammah? Nah, di sini harakatnya dhammah ini karena sifat mausuf ini termasuk kepada tawabi. Dia itu mengikuti harakat dari mubtada ini. Ya, mengikuti harakat dari keterangan kalimat ini. Jadi keterangan kalimatnya adalah dalam bentuk sifat pensifatan atau sifat mausuf ya bahasa ininya. Atau naat man'ut sama aja ya. Maka ini kedudukannya menjadi kalimat kesimpulan, yaitu wahuwas samiul alim. Dia Allah yang memberi pandangan demikian ilmiah ya. Jadi itu untuk uraian pada tirakat, ayat tirakat Tukardin 305 ya, yaitu surat 29 ayat 60. Di sini kita membahas bahasa sastra ya. Model bahasanya di sini sastra yang ada tasbih tidak dimunculkan. Tetapi kita sudah punya dasar pemahaman, dasar pengertian dari Al-Quran itu sendiri bahwa
Quran apabila berbicara pasti alam, di situ adalah merupakan perumpamaan tersembunyi untuk budaya. Tersembunyinya di sini tanpa ada tasbih ya, tanda perumpamaan, alat perumpamaan. Di sini muncul musabah bih, muncul musabah juga wajah sabahnya. Demikian alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ar walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.